Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mulang kalih kelas 2. Dina pelajaran Basa Sunda anu munggaran ayeuna. Urang bade diajar Basa Sunda kelas 2. Pangajaran kahiji, hirup rukun, sareng Bu Imas Masito. Dina pangajaran kahiji ayeuna paniten basa urang bade diajar ngaregepkeun pupuh. Pada pelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang pupuh. Nah, apa itu pupuh? Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagean tina hasanah sastra Sunda. Pupuh itu kalau dalam bahasa Indonesia puisi ya. Nah, tetapi dalam bahasa Sunda merupakan sebuah karya sastra yang tentu saja sama tadi ya, berisi puisi yang termasuk ke dalam bagian hasanah sastra Sunda. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu bahasa sastranya sangat kaya sekali. Salah satunya yaitu pupuh. Pupuh di sini dibagi menjadi beberapa aturan. Di sini ari pupuh teh kauger ku patokan aturan pupuh. Nah, di sini ada beberapa aturan yang berada dalam pupuh, yaitu mangrupa guru wilangan, guru lagu, sarta watek. Nah, apa sih itu guru wilangan? Nah, guru wilangan nyaeta jumlah engang atau suku kecap unggal pada lisan atau unggal baris. Nah, guru wilangan itu adalah jumlah suku kata pada setiap baris pada pupuh tersebut. Lalu kemudian apa itu guru lagu? Guru lagu nyaeta sora panungtung atau sora vokal unggal pada lisan. Nah, guru lagu itu adalah suara akhir atau suara vokal di akhir pada setiap kalimat. Nah, lalu apa itu watek? Sedangkan watek nyaeta karakteristik eusi pupuh. Nah, watek itu adalah sifat atau karakteristik dari isi dari pupuh tersebut. Jadi setiap pupuh dalam bahasa Sunda itu atau puisi dalam bahasa Sunda itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ayeuna aya contoh pupuh pucung anu judulna Tata Krama. Bu guru bade maparin contoh kumaha cara nembangkeun pupuh pucung. Bu guru akan memberikan contoh bagaimana cara menyanyikan pupuh pucung yang judulnya Tata Krama. Diregepkeunnya. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman, nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. Tah, kitunya cara nembangkeun pupuh pucung anu judulna Tata Krama. Nah, pupuh di atas termasuk ke dalam pupuh pucung. Ari pupuh pucung boga watek ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan. Nah, pupuh pucung ini mempunyai karakter menggambarkan rasa marah terhadap diri sendiri atau cuak, keheul atau jengkel ya. Alatan teu sapuk hate sebab tidak sesuai dengan keinginan hati. Nah, pada pupuh pucung ini mempunyai guru wilangan serta guru lagu. Nah, masih ingat tadi ya, guru wilangan itu suku kata, guru lagu itu sora basa. Nah, kanggo pada lisan kahiji, mangka inget tata krama sopan santun. Nah, mempunyai 12 suku kata dan diakhiri dengan suara vokal U. Artinya, mangka ingat tata krama sopan santun. Maka dari itu, ingatlah sopan santun, etika sopan santun. Nah, untuk tanda untuk pada lisan kedua atau untuk baris kedua, tanda jalma iman.
Nah, itu mempunyai 6 suku kata dan diakhiri dengan suara vokal A. Tanda jalma iman artinya bahwa orang yang mempunyai etika sopan santun itu adalah tanda bahwa dia orang yang beriman. Lalu untuk baris ketiga, pada lisan katilu, nyarita jeung amis budi. Nah, nyarita jeung amis budi, berbicara dan ramah. Nah, itu mempunyai 8 guru bilangan dan diakhiri dengan suara vokal E atau O. Nah, untuk baris keempat atau pada lisan kaopat, da basa mah lain barang anu mahal. Itu mempunyai 12 suku kata dan diakhiri dengan suara vokal A. Da basa mah lain barang anu mahal. Artinya, sebab bahasa itu bukan sesuatu benda yang mahal. Jadi, apa salahnya kalau misalnya kita berbicara secara sopan santun juga ramah. Nah, itu ya artinya ya. Kurang lajengkeun kana ngajawab pananya. Kita lanjutkan ke menjawab pertanyaan. Jawab pananya di handap ieu. Jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, nomor hiji. Naon nu kudu diinget teh? Apa yang harus diingat? Nomor 2. Tanda jalma naon nu inget kana sopan santun? Tanda orang seperti apakah yang selalu mengingat sopan santun? Nomor 3. Salian tinyarita kudu sopan, selain harus berbicara yang sopan, kudu kumaha urang kabatur teh? Harus seperti apa, harus bagaimanakah kita terhadap orang lain? Nomor 4. Lain barang anu kumaha cenah ari basa teh? Bukan benda atau barang seperti apakah katanya bahasa tersebut. Terus nomor 5. Cikan, ari hidup sok amis budi henteu kabatur. Coba, kamu suka ramah nggak terhadap orang lain? Nah, 5 pertanyaan ini berada pada halaman 2 dan 3. Pertanyaan-pertanyaan ini silahkan kamu salin dan tulis jawabannya pada buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan melalui nomor WA Bu Imas. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.